خير ولدن كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang kami teladani, kami panuti, para alim ulama, para kiai, dan mungkin juga para habaib yang hadir bersama di sini. Wabil khusus pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan seluruh jajarannya, juga Dewan Pimpinan MUI Provinsi Indonesia, serta para ketua dan para perwakilan ormas Islam keseluruhan yang hadir bersama di sini, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak tersebut nama satu persatu, tapi semua kami muliakan dan kami sampaikan salam takzim untuk semua. Pertama, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada steering committee, organizing committee yang telah berbaik hati untuk memberikan kelonggaran waktu pada kami yang semalam mengalami persoalan yang agak personal tapi tipikal Jakarta. Jumat sore hujan dengan segala macam kompleksitasnya, karena kebetulan ke wilayah di luar Jakarta. Tapi alhamdulillah malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk berjumpa langsung. Insya Allah takdirnya memang malam ini, dan insya Allah menjadi majelis yang penuh keberkahan bagi kita semua. Nah, iya. Jadi kalau sudah amin itu agak repot kita ini Pak. Baru kali ini Pak ada amin diaminkan Pak ini. Amin ya ulama. Jadi sekalian kami hormati, kami mendapatkan tugas untuk berbicara tema yang tadi disampaikan tentang penguatan demokrasi dan pengukuhan harmoni bangsa, persatuan. Karena itu kalau boleh izinkan kami menyampaikan beberapa gagasan utama yang juga barangkali terkait dengan apa yang akan bisa kita kerjakan sama-sama. Alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan sebuah negeri yang amat kaya raya. Ketika kita mendengar kata kaya raya, biasanya material. Tapi sesungguhnya kekayaan negeri ini itu ada pada manusianya. Kekayaan yang luar biasa dengan beragam budaya, suku, dan kita berhasil mendapatkan sebuah perjalanan bangsa yang kalau boleh kami sampaikan luar biasa. Ke depan ada visi kami, tapi visi ke depan itu saya ingin sampaikan sebagai sebuah rentetan perjalanan. Alhamdulillah bangsa-bangsa di Nusantara ini pada tahun 1928 menyepakati satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Ditandai dengan menyepakati satu bahasa persatuan. Kalau saja kita tidak menyepakati satu bahasa persatuan, barangkali musyawarah MUI hari ini di belakang ada penterjemah untuk seluruh suku bangsa. Kita menganggap ini normal, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dulu tidak sama sekali. Di Pasar Senen, Jakarta, itu banyak kios-kios tahun 30-an mengajari kursus bahasa Indonesia. Karena orang dari mana-mana untuk menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Tapi kesepakatan itu dahsyat. Ini membuat kita punya rasa kebersamaan. Seberat apapun konflik yang dihadapi, termasuk konflik berdarah sekalipun, ketika duduk satu meja antar pihak yang bertikai, antar suku, antar etnis, tidak diperlukan penerjemah untuk menegosiasikan perundingan perdamaian. Dokumen kita seluruhnya MPR, DPR, pemerintahan satu bahasa. Cuman kita sekarang itu menganggap sudah biasa saja. Padahal tanpa itu tidak terjadi. Di Eropa hari ini dibentuk satu negara, namanya Uni Eropa. Bangsanya 28.
Bapak Ibu tahu bahasa resminya di Uni Eropa? Bahasa apa kira-kira kok di Eropa? Inggris sudah tidak anggota lagi di EU. Udah Brexit itu. Bahasa Prancis, Jerman tidak mau pakai. Bahasa Jerman yang lain tidak mau pakai. Kalau sekalian, bahasa resminya 23 bahasa. Karena itu ketika Republik ini bisa menyepakati bangsa di satu bahasa, saya sering sampaikan di forum dunia. Anda mau tahu bangsa paling toleran dan harmoni? Lihat di ujung tenggara Asia, namanya Indonesia. Di situ bangsa ini. Dan yang disepakati adalah bahasa Melayu. Bukan bahasa yang paling banyak penggunanya. Karena paling banyak penggunanya apa? Jawa. Nomor 2, Sunda. Ya. Tapi yang disepakati bukan yang paling banyak. Itu diperlukan kematangan yang luar biasa. Kematangan yang luar biasa. Apa kata orang Jawa, kalau utusan Jong Jawa itu pulang ke Jogja, pulang ke Solo, terus tetangganya bilang, panjenengan tambin tuh, poso, seberang itu. Jangan bicara tahun 2023, kita bicara 1928. Anda terima bahasa orang seberang? Apa katanya? Ya, kita sepakat sih. Mereka memahami, mencari sebuah bahasa yang bisa memberikan perasaan kesetaraan. Bahasa yang memberikan perasaan kebersamaan. Dan mereka menyadari bahasa yang paling tepat adalah bahasa Melayu. Dah, siap. Dah, itu satu yang pertama. Oh, sepanjang-panjang ini. Satu pertama. Satu yang kedua, kita menjadi satu negara. Satu bangsa, satu negara. Tahun 45. Jadi punya negara sekarang. Satu yang kedua. Satu yang ketiga adalah 1950. Ketika ada petisi mosi Nasir. Mosi Nasir yang Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Itu satu yang ketiga. Menjadi mosi integrasi. Satu negara kesatuan. Sebelumnya yang namanya Republik Indonesia adalah Yogyakarta dan sekitarnya, bukan tempat lain. Yang lainnya Republik Indonesia Serikat. Ini satu yang ketiga. Tapi wilayah Indonesia baru tanah, airnya tidak masuk Indonesia. Laut Jawa perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional, Arafura seluruhnya perairan internasional. Lalu tahun 57 Juanda melakukan deklarasi yang kita kenal dengan deklarasi Juanda, menyatakan seluruh tanah dan air dalam batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah Indonesia. Tapi dunia belum mengakui. Dunia tidak mengakui. Baru tahun 82. 25 tahun perjuangannya. Baru diakui. Ini satu yang keempat. Jadi kita sudah mengalami satu. Ini judul di sini adalah harmoni bangsa. Ini semua menjadi satu. Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Sekarang kita menuju menurut kami satu yang kelima yang harus kita hadirkan, yaitu satu kemakmuran untuk seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita sudah 1-4, tapi kita ini masih timpang. Ketimpangan yang luar biasa. Bila kita lihat kualitas manusia, pembangunan itu bukan soal barang yang bisa difoto. Pembangunan itu tentang manusianya, kesejahteraan manusianya. Indeks pembangunan manusia. Jawa dan Sumatera tahun 2013 angkanya 69. 2013. Di luar wilayah itu angka 69 itu tahun 2022. Selisihnya 10 tahun, bukan 4 poin. 10 tahun. Jadi mengangkat kualitas manusia 1 poin, 2 poin itu kelihatannya kecil. Tapi ketika bicara waktu diperlukan waktu 10 tahun. Apalagi bila kita lihat lebih jauh kota dengan luar kota pedesaan. Antar pulau, ketimpangan menjadi fenomena kita hari ini. Bila ini tidak diselesaikan, maka potensi disharmoni bisa terjadi. Bapak sekalian tentu ingat peristiwa balkanisasi tahun 90-an.
yang efeknya Bosnia mengalami, masyarakat Bosnia Herzegovina mengalami kekerasan etnik cleansing waktu itu. Apa yang terjadi di sana? Ya, konflik antar etnik itu di ujung. Tapi sebelumnya 8 wilayah di dalam Yugoslavia mengalami ketimpangan yang luar biasa antara Makedonia, kemudian Bosnia, Serbia, Slovakia, dan seluruh negara itu timpang yang luar biasa. Ketimpangan yang dibiarkan, ketimpangan yang tidak diselesaikan. Lalu di ujung muncul pemantik pecah. Ini seperti hutan yang dikeringkan, lalu tinggal satu puntung rokok jatuh, maka terbakar hutan itu. Hari ini kita sedang menyaksikan ketimpangan yang terus-menerus dan tidak secara sistemik diselesaikan. Bila ini dibiarkan, itu sama dengan kita mengeringkan hutan. Tapi bila ketimpangan ini dibereskan, maka hutan kita lembab basah. Jatuh puntung apapun, insya Allah tidak akan terbakar. Itulah visi kita, mempersatukan Indonesia dengan menghadirkan keadilan supaya muncul kesetaraan dan dari situ muncul kemakmuran yang setara seluruh Indonesia. Itulah sebabnya istilahnya satu kemakmuran. Ini satu sebelum kami dapat nomor urut 1, Bapak Ibu sekalian. Ini kita ini jauh sebelum itu semua. Kami satu. Ini satu yang kelima yang harus kita kejar sama-sama. Nah, bila ini bisa kita kerjakan sama-sama, maka di Indonesia kita akan punya perasaan kebersamaan. Ideologi yang dibawa dalam artian nilai adalah nilai keadilan. Dan ini pula yang ketika kami mendapatkan amanat di Jakarta, amanat ini kami emban dengan mengarus utamakan satu kata keadilan. Kata keadilan untuk semua aspek kebijakan. Kata keadilan, adil itu abstrak. Rasa keadilan itu konkret. Tapi kalau siapapun yang belajar filsafat pasti akan tahu, adil itu abstrak. Tapi rasa keadilan itu nyata. Nah, ketika kita kemarin bertugas di Jakarta, kami sampaikan ini nilainya. Nilai yang dipegang apa? Nilai keadilan. Di dalam semua aspek. Setiap kebijakan yang dibuat ditempelkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan yang dibuat menghadirkan rasa keadilan? Apakah sistem yang sekarang disusun menghadirkan rasa keadilan? Dan ketika itu dipasang, mendadak semua berpikir tentang bagaimana kebijakan jadi adil. Pendidikan. Ini pertanyaan. Sudahkah kebijakan rekrutmen siswa mencerminkan rasa keadilan? Nah, itu baru mikir tuh. Ini kelihatan sekolah-sekolah bagus-bagus di Jakarta ini isinya anak-anak kelas menengah ke atas. Ini kalau didiamkan, nanti yang di bawah terus di bawah, yang di atas makin ke atas. Mau dibiarkan? Nggak boleh. Karena Pak Gubernur bilang harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Lalu mereka mencari cara supaya keadilan itu muncul. Yang agak kerepotan itu Dinas Bina Marga, Bapak Ibu sekalian. Bina Marga ngurusin apa? Jalan. Terus ketika pertanyaannya, sudahkah kebijakan Bina Marga memenuhi rasa keadilan? Nah, mereka bingung. Karena biasanya ngurusinnya aspal, tor-toran. Apa urusannya Pak Bina Marga sama keadilan? Sebentar. Coba kita lihat. Yang memerlukan jalan itu siapa saja? Siapa yang memerlukan jalan? Seluruh warga. Pertanyaannya, warga paling banyak menggunakan alat transportasi apa? Kaki. Pertanyaannya, sudahkah kita membangun jalan untuk kaki? Belum. Ayo bangunlah jalan buat kaki. Sehingga timbul kesetaraan. Bukan hanya jalan untuk roda. Karena transportasi tak hanya berbentuk roda. Sebagian berbentuk jalan kaki. Dibangunlah ratusan kilometer jalan kaki di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kalau jalan-jalan sekarang di trotoar itu, apalagi di sekitar Sudirman, kira-kira Ancol kalah lah. Boleh jalan-jalan ke situ. Mendadak kita mengubah kaki, terus apa? Sepeda.
terus motor, keras. Begitu dimasukkan itu taman sama. Yang ngurusin taman ketika pertama kali dengar, kenapa harus adil ngurusin taman? Taman kan urusannya beli tanaman apa? Di mana urusan keadilan di sini? Sebentar, coba dilihat. Yuk peta Jakarta dilihat, di mana lokasi taman kita. Nah, ketika diperhatikan, taman-taman kita itu lokasi daerah yang makmur-makmur. Daerah kampung-kampung nggak ada tamannya. Lah yang lebih butuh taman siapa? Kelas menengah udah punya taman di rumah masing-masing. Yang butuh taman justru mereka yang berada di kampung-kampung padat. Dan alhamdulillah dilakukan pembangunan. Kita ini membangun lebih dari 300 mungkin taman. Sehingga sekarang ini apa yang terjadi? Dimanapun kita berdiri di Jakarta, dalam jarak 900 meter akan ketemu taman untuk rakyat di Jakarta. Dimanapun. Mendadak berubah. Tapi solusinya bukan dari saya. Solusinya dari mereka. Tapi mereka harus menjawab pertanyaan saya. Sudahkah memenuhi rasa keadilan? Mereka yang buat. Mereka yang punya pengalaman, mereka yang punya peta. Saya berikan guideline aja. Begini. Dan mengubah konsep taman. Taman itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua. Ada garden, ada park. Kalau garden itu untuk ditonton. Kalau park untuk bermain. Kota-kota selalu punyanya park. Kita selalu punyanya garden. Cirinya garden apa? Lahan besar rumput, ada tulisannya, dilarang menginjak rumput. Lah terus anak keluarga miskin boleh main di mana? Kalau anak keluarga miskin tidak main di atas rumput yang dimiliki negara. Nanti rusak, tanam lagi. Nanti kotor, dibersihkan. Bayangkan lahan sebesar Monas itu tidak boleh diinjak-injak untuk anak kecil bermain. Dari kampung-kampung sekitar Senen, Gambir yang padat yang mereka tidak punya tempat bermain. Diubah itu semua. Dari garden jadi park, dari tempat bermain buat anak-anak seluruh unsur masyarakat Jakarta. Berubah. Jadi sekalian yang saya ingin sampaikan dari pengalaman kami, kepemimpinan itu makin besar organisasi yang dipimpin, makin banyak orang yang harus dipimpin, maka makin mengandalkan nilai. Makin sedikit yang dipimpin, makin mengajarkan kerja praktis. Kalau saya bertugas memimpin 25 orang, maka 25 orang satu-satu saya beri tugas. Anda tugasnya ini, Anda tugasnya ini, Anda tugasnya 25 orang. Begitu saya memimpin 250 orang, maka saya akan bikin struktur organisasi, saya akan menyusun alur kerja, saya akan menyusun target-target, sehingga 250 orang yang berada dalam tanggung jawab saya akan menjalankan tugasnya sesuai dengan misi organisasi. Tapi ketika saya harus memimpin 200.000 orang, seperti di Jakarta, maka saya tidak bisa memimpin dengan beri tugas satu-satu, saya tidak bisa memimpin dengan bikin struktur organisasi, saya harus memimpin dengan menunjukkan ini nilai yang dipegang, dan nilai itu diterjemahkan oleh semua yang memimpin 250, diterjemahkan oleh semua yang memimpin 25 orang, sehingga menjadi sebuah arah organisasi berbasis pada nilai, berbasis kepada value. Itu yang kita pegang. Jadi, reform yang dilakukan bicara tentang keadilan. Nah, ini juga yang menghasilkan harmoni. Karena kami meyakini bahwa harmoni kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Harmoni kedamaian itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Ketika ada rasa keadilan, di situ ada persatuan. Kalau ada contoh sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang bersatu dalam ketimpangan, saya rasa menarik untuk jadi pelajaran. Nah, ada. Bersatu dalam ketimpangan, nggak ada. Selalu bersatu dalam keadilan. Dan ini yang kita pegang sama-sama. Jadi untuk sekalian, ketika kami tahun yang lalu mendapatkan amanat ini kami terima, bukan saya mendaftarkan diri, bukan saya mengajukan, saya sedang bertugas di Jakarta, lalu kami diusulkan untuk menjadi calon presiden. Saya katakan saya siap, bismillah, tapi kami ingin membawa agenda ini, agenda keadilan. Ini yang ingin kami bawa.
Alhamdulillah itu disetujui, dan itu yang kemudian kami akan bawa terus ke depan dengan segala macam tantangannya. Karena semenjak dicalonkan, yang mencalonkan pun punya tantangan banyak sekali. Kalau saya udah 5 tahun di Jakarta, macam-macam tantangannya itu. Tapi Allah selalu berikan jalan keluar lewat pintu-pintu yang tak terduga sebelumnya. Insya Allah ke depan juga begitu. Amin. Amin. Nah, jadi lupa saya mau apa gitu. Amin. Jadi kita melihat Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang kalau kita tidak segerakan membereskan soal kesetaraan antar semua faktor. Nah, konsep nilai itu harus diturunkan menjadi sebuah mantra yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Jadi prinsipnya kami sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Pegang itu. Dan kalau itu dipegang, maka pertanyaan itu tinggal ditempelkan aja. Saya beri contoh. Hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak keluarga di Indonesia yang ingin punya rumah tapi tidak bisa punya rumah. 12,7 juta keluarga yang ngantri ingin punya rumah, tidak punya rumah. Kalau di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu boleh tebak, berapa orang di Jakarta yang punya rumah dan berapa persen yang ngontrak? Ada nggak yang mau tebak gitu? 4951. 49% penduduk Jakarta adalah kontraktor. 51% itu punya rumah. Punya rumah. Ini kalau kita biarkan terus loh sekalian. Ini biarkan terus. Nanti ke depan makin sulit anak-anak kita akan punya rumah. Kenapa? Sekarang sekalian, coba perhatikan. Semua pembiayaan untuk bikin rumah nih, harus pakai KPR. KPR itu kalau ada supir nih, pengemudi, satu pengemudi untuk keluarga, satu pengemudi perusahaan. Yang pengemudi perusahaan punya kontrak dengan perusahaan. Yang pengemudi dengan keluarga tidak punya kontrak. Gajinya sama nih. Dua-duanya ke bank mau ngurus KPR. Yang dapat yang mana? Yang perusahaan. Yang ini dapat tidak? Tidak. Nah, mayoritas rakyat Indonesia sektornya formal atau informal? Informal. Tapi negara tidak pernah diatur untuk bisa melayani mereka yang berada di sektor informal. Apa yang terjadi? Tersingkirkan, terkalahkan terus-menerus sistemik. Itu yang menyebabkan ketimpangan itu makin hari makin sistemik. Mereka yang kecil, yang lemah, waduh, repot sekali. Kami beri contoh di Jakarta. Satu ketika di Jakarta, oleh gubernur sebelumnya ada pelarangan menggunakan motor di jalan protokol. Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, itu motor tidak boleh lewat. Ingat ya, bagi yang tinggal di Jakarta. Saya waktu itu panggil yang punya data. Yang punya data itu Gojek sama satunya apa? Grab. Saya tanya, berapa pengantaran barang dan orang ke Jalan Sudirman setiap hari? Dan jawabannya 500.000 pengantaran per hari. Setengah juta pengantaran per hari. Se-Jakarta pengantaran itu 13,5 juta per hari pengantaran. Sekarang sekalian, ketika jalan itu tidak boleh dipakai untuk motor, apa konsekuensinya? Maka ibu-ibu rumah tangga yang berdagang kuliner, menjual makanan yang dibelanjakan online oleh mereka yang berada di tempat ini tidak bisa diantar menggunakan motor. Berarti di luar sana ada lebih dari, atau bisa bilang ratusan ribu usaha yang mati karena atau tidak punya channel karena jalannya ditutup. Nyambung secara digital, tapi tidak nyambung secara konektivitas transportasi. Itu menghadirkan frustrasi. Dan itu efeknya apa? Menurunkan kesejahteraan. Begitu jalan itu dibuka, maka ratusan ribu pesanan dipesankan kepada keluarga-keluarga yang ada di Jakarta dan mereka bisa mengantarkan dengan motor dan harganya terjangkau.
masalah diselesaikan, kami sekarang melihat ini ada ketimpangan-ketimpangan banyak sekali. Kenapa? Karena negara hanya mau menyusun kebijakan yang memudahkan bagi dirinya. Paling mudah adalah cari orang kerja sektor formal. Sektor informal ini ribet, ribet sekali. Usaha juga begitu. Jadi menurut sekalian, kami melihat bila ini didorong dengan baik, maka kita bisa melakukan reform semua aspek. Apalagi kalau sudah sampai pada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan kita telah mendorong industrialisasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dengan beban biaya yang dititipkan kepada keluarga, bukan dipegang oleh negara. Bila ini kita teruskan kebijakan ini, maka kita akan menyaksikan ketimpangan yang akan makin luas. Anak dari keluarga mampu akan mendapatkan pendidikan baik, masa depan baik. Anak dari keluarga yang kurang mampu akan mendapatkan pendidikan biasa dan terus ke bawah. Sudah gitu, swasta dan negeri. Sekolah swasta dan sekolah negeri perlakuannya berbeda. Padahal kalau tidak ada sekolah swasta, tidak cukup Indonesia ini untuk mendidik anak-anak kita. Harusnya pemerintah merasa berhutang budi pada sekolah-sekolah swasta. Karena sekolah-sekolah swasta itulah yang justru menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Jadi tidak boleh dipandang ini sebagai beban. Malah swasta itu harus dibantu. Itulah sebabnya saya sampaikan ke depan kami malah memandang sekolah swasta ini dibantu. Fasilitasnya ditingkatkan dan dibantu oleh negara. Gurunya kalau diangkat menjadi guru P3K, jangan dipindah ke pemerintah. Biarkan tetap itu di swasta, supaya mereka bisa tetap mengajar di sana. Dan malah kami malah melihat PBB-nya perlu dinolkan, supaya mereka tidak punya beban. Apalagi sekolah-sekolah lama. Sekolah-sekolah lama itu biasanya lokasinya di pusat kota. Dan pusat kota itu biasanya PBB-nya lebih mahal daripada pinggiran kota. Betul tidak? Kan itu malah PBB-nya menghukum sekolah berjasa, bukan? Lihat, sekolah-sekolah yang sudah ada sebelum Republik ini ada, itu PBB-nya lebih mahal daripada sekolah yang baru dibangun 10 tahun yang lalu. Kebijakan-kebijakan begini, itu dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan pertanyaan sederhana dalam menyusun kebijakan. Apakah kebijakan ini menghadirkan rasa keadilan? Begitu itu dipakai, revisi, revisi, revisi. Jadi menurut sekalian, kami melihat harmoni ke depan itu bukan soal pidato, bukan soal kumpul antar suku, antar etnis, antar agama, lalu terlihat harmoni dalam forum. Bukan. Harmoni itu adalah kebijakan yang disusun yang menghadirkan perasaan kesetaraan, dan dari kesetaraan itu muncul perasaan keadilan, dan dari situ muncul harmoni dari rasa keadilan. Nah, ini menurut pandangan kami yang menurut kami perlu kita dorong sama-sama ke depan. Lalu yang tidak kalah penting, Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu aspek yang tadi disampaikan adalah tentang penguatan demokrasi yang diberikan pada kami. Kami melihat proses musyawarah rakyat yang begitu besar itu tidak sederhana. Orang masih banyak yang berdebat tentang demokrasi itu apa. Kalau bicara demokrasi menurut ilmu politik, definisinya ada minimal, ada mengumpulkan definisi demokrasi dan terkumpul 564 definisi. Oke? Jadi kalau ada orang berdebat soal demokrasi, barangkali definisi yang dibilang si A dengan definisi yang dibilang si B itu beda. Karena ada 564 definisi tentang demokrasi itu. Jadi, saya ingin sederhanakan dalam konteks kita. Bagaimana kehidupan bernegara ini diatur dengan adab yang benar, dengan etika yang dijunjung tinggi, dan negara yang mengandalkan pada prinsip hukum. Menurut kami, Indonesia harus terus berada dalam relnya, bukan sebagai negara kekuasaan, tapi sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Nah, akhir-akhir ini kita melihat gejala yang agak berbeda, di mana
banyak aturan-aturan yang mengalami perubahan, yang prosesnya dan kepentingannya tidak mencerminkan yang sesungguhnya menjadi aspirasi dari kebanyakan rakyat Indonesia. Betul tidak? Tidak usah tepuk tangan, tidak apa-apa. Karena sudah tahu juga kenapa ini maksud. Jadi kami melihat mengembalikan dan menjaga Indonesia tetap berada di dalam koridor negara hukum itu prioritas kita. Dengan begitu proses musyawarah, baik musyawarah melalui penusukan suara, penusukan penama partai, penama orang, maupun musyawarah yang terjadi di dewan, musyawarah yang terjadi dalam tempat-tempat lain, itu semua dibawa dengan menjaga etika, dengan menjaga prinsip sebagai sebuah negara hukum. Ini membutuhkan keteladanan. Ini butuhan keteladanan. Karena tanpa keteladanan kita akan mengalami kesulitan untuk menjaga agar negeri ini menjadi negara hukum yang kuat. Lalu, Bapak sekalian, kita punya PR yang tidak kalah penting. Indonesia bukan hanya indeks demokrasinya turun, tapi juga Indonesia dianggap turun di dalam penanganan korupsi. Korupsi menjadi satu masalah yang hari ini makin hari makin terasa besar. Menurut hemat kami, salah satu sumber utama persoalan korupsi adalah kita belum melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Belum disentuh. Kita sudah reformasi tentang pengadaan penyelenggaraan pemilu. Dari partai hanya 3 menjadi partai yang bebas. Sudah dikerjakan. Kita sudah reformasi hubungan pusat daerah dengan ada otonomi daerah, ada desentralisasi. Kita sudah reformasi hubungan antar lembaga negara, Presiden, DPR, MA, MK, BPK. Sudah dilakukan itu. Tetapi partai politik dan pembiayaan partai politik belum direform. Apa yang terjadi? Biaya yang harus dikelola oleh partai politik dibiarkan dicari sendiri oleh partai politik. Negara tidak terlibat. Dalam kenyataannya, Bapak-bapak Ibu di sini mimpin MUI. MUI itu punya biaya operasional, bukan? Provinsi juga punya biaya operasional, bukan? Pertanyaannya, kalau tidak dialokasikan anggaran, maka harus mencari sendiri. Harus mencari sendiri. Nah kita ini maunya tutup mata. Pokoknya partai tidak dibiayai, bagaimana Anda biayai, kami tidak mau tahu. Konsekuensinya apa? Ya mereka kemudian partai politik harus mencari kreativitas dalam tanda kutip untuk membiayainya. Dan kreativitas ini menjadi jebakan-jebakan yang rentan kepada praktek yang koruptif. Kenapa? Kita tidak mau berterus terang bahwa nyatanya ada biaya di situ. Operasional aja. Bapak kalau ngelola DPD, sebuah DPD, ada staff, ada ongkos bulanan, ada kegiatan bulanan, dari mana biayanya? Biayanya peranggota DPRD di tempat itu turunan. Anggota DPRD ngumpulnya dari mana? Kita tutup mata. Kita tidak mengatur. Dengan mengatakan, wah itu kan wilayah politik. Mereka biar cari jalan sendiri. Repot Bapak Ibu. Menurut kami ini harus reformasi. Dan Indonesia bukan negara pertama. Di banyak tempat di dunia sudah menjalaninya. Bila ini kita bereskan, maka salah satu hulu dari praktek korupsi akan bisa kita kendalikan. Yang berikutnya, boleh ulang. Yang berikutnya adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, korupsi ini ada 3 potensi sebabnya. 1, korup karena kebutuhan. Yang kedua, korup karena keserakahan. Yang ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari. 10 hari terakhir dia harus bagaimana? Lalu muncul tuh ruang untuk nutup. Obatnya bukan penegakan hukum saja. Penegakan hukum belum tentu menjerahkan masalahnya yang selesai. Ini sering saya sampaikan pada penegak hukum di Jakarta.
Di Jakarta ini banyak orang melanggar. Ada dua jenis pelanggaran. Melanggar karena butuh dan melanggar karena serakah. Oke. Kalau gedung tinggi ngambil air tanah dari kedalaman 200 meter tanpa izin, itu namanya melanggar karena serakah. Oke. Tapi kalau pedagang kaki lima, itu kalau melanggar biasanya karena kebutuhan. Selama kita tidak menyelesaikan kebutuhannya, dia akan terus-menerus melanggar. Karena itu negara menyelesaikan kebutuhannya, sehingga pelanggaran selesai, bukan diberikan hukuman yang berat. Hukuman berat menyelesaikan, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau yang melanggar karena keserakahan, nah baru ini pakai hukuman yang menjerahkan. Ada rasa takut di situ. Dan koruptor paling takut adalah miskin atau miskin. Ada yang mengusulkan hukuman mati. Saya sampaikan, selama sistem penegakan hukum kita belum sempurna, jangan letakkan hukuman mati di sini. Karena ketika kita melakukan kekeliruan, kita tidak bisa mengkoreksinya. Jika sistem kita sudah sempurna untuk proses pengadilan dan lain-lain, nah itu soalnya lain. Tapi sebelum sempurna, maka perlu ada ruang. Bayangkan, selesai 2-3 tahun kemudian muncul bukti baru, ternyata dia bukan koruptornya. Mau dikembalikan pakai apa tuh, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan dimiskinkan. Karena kita ada ruang. Jika sampai kita ini manusia khilaf, ada ruang untuk itu. Nah ini yang kemudian dilakukan. Kami melihat penting sekali untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset oleh negara. Sehingga dan kemudian KPK ini tidak boleh sekedar taat hukum. KPK ini harus taat pada kode etik. Dia harus lebih tinggi dari hukum. Dia harus taat pada kepatutan. Kepatutan. Karena itu tadi kemarin saya sampaikan bahwa bila Allah takdirkan untuk kami bertugas, maka kami akan sampaikan semua pimpinan KPK yang terpilih harus tanda tangan pernyataan akan mengundurkan diri jika melanggar kode etik KPK. Selesai. Jadi bukan mengundurkan diri kalau jadi tersangka, bukan. Itu aja masih belum. Tapi bila melanggar kode dan kode etik KPK, baik sekalian, saya kebetulan pernah bertugas menjadi ketua komite etik KPK tahun 2012. Ketika saya jadi ketua komite KPK, saya melihat dari dekat betapa standar kode etiknya itu sangat tinggi. Dan pada waktu itu saya belum pernah, ini saya cerita sedikit, saya belum pernah datang berada di sebuah kantor yang ketika waktu duha musolanya penuh dengan orang-orang salat duha, kecuali di KPK. Betul-betul, saya datang kantor banyak, tapi hanya di KPK ini peristiwa 2012. Ketika waktu duha itu semua hadir di situ. Begitu waktu sholat masuk, semua berbondong-bondong ada di musola. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, itu mereka selalu cerita. Kan di musola kita duduk gitu. Pak, kami yang di sini ini betul-betul hanya mengandalkan pada pertolongan Allah, tidak ada yang lain. Karena yang dihadapi luar biasa. Tapi sekalian luar biasa. Kita di sini tahu beres Bapak Ibu. Karena mereka tak bercerita. Itu kalau datang ke situ ketemu dengan mereka-mereka yang bertugas, kalau saya mengatakan saya bangga lihat anak-anak muda penuh integritas yang waktu itu menjaga KPK. Luar biasa. Nah, tapi sebagian dari keluarin kemarin. Dari keluarin. Ini harus dikembalikan lagi nih orang-orang yang waras-waras ini. Mereka-mereka yang pemberani-pemberani. Orang-orang pemberani luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan satu orang. Saya cerita, kenapa kamu mau di KPK jadi berani? Itu saya cerita gini. Bang, saya dulu pernah tugas di polisi. Dikirim ke Aceh. Kemudian ada konflik bersenjata di situ. Lalu peluru-pelurunya itu kenanya rambut saya, Bang. Jadi sekalian coba bayangin, pelurunya itu kena rambut. Jadi saya ini sedang dikasih bonus umur sama Allah. Kalau enggak saya sudah selesai berapa tahun yang lalu. Jadi bonus umur saya ini cuma mau saya pakai untuk membersihkan korupsi di Indonesia. Enggak lebih dari itu. Izin, Pak. Jadi sekalian, lagi. Jadi sekalian, yang kita saksikan apa? Sebuah badan membersihkan korupsi harus berisi orang berintegritas.
Dan orang berintegritas itulah yang harus kita jaga agar tetap berada di situ dengan kode etik yang dijaga tinggi. Jadi sekalian kami hormati, izinkan saya merangkum atas apa yang saya sampaikan. Bahwa Indonesia harus menuju satu kemakmuran. Karena dengan satu kemakmuran, kita akan bisa merasakan Indonesia memberikan perlakuan yang sama bagi semuanya. Itu dilakukan lewat apa? Lewat mereview semua kebijakan yang ada, agar kebijakannya membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, tanpa mengecilkan yang besar, tanpa melemahkan yang kuat. Garisnya itu. Lalu, di dalam proses ini semua, kita menyaksikan perlunya menjaga tatanan negara ini untuk selalu berada di dalam tatanan yang menjunjung tinggi adab di dalam bernegara. Etika yang dijaga. Prinsip negara hukum, bukan negara kekuasaan. Lalu, salah satu masalah terbesar Republik ini adalah praktek korupsi. Dan praktek korupsi ini diselesaikannya melalui satu, yang karena kebutuhan dibereskan kebutuhannya, yang karena keserakahan diberikan ancaman hukuman yang menjerakan, dan institusi yang mengelola penegakan hukum untuk korupsi yang serakah adalah KPK. KPK-nya ditinggikan standar kode etiknya. PR kita banyak. Saya ingin sampaikan pada semua, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Republik ini. Tapi insya Allah satu hal yang pasti, kita ingin perubahan itu bisa kita kerjakan dalam tempo yang sesegera mungkin. Itu sebagai pengantar bagi kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan presentasi dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SI, MPP, PhD. Selanjutnya disilakan pada Bapak.